Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Anta Shockwave 7. Dan ini tuh sepatu yang dari kemarin sering banget kalian tanyain ke gue. Worth it nggak bang, sepatu Anta Shockwave 7? Gue kemarin waktu nge-live buat mempromosikan membership YouTube channel Naksir Sneakers di TikTok, di IG, gue asli sampai bosen sih. Pertanyaan ini tuh sering banget keluar. Mungkin buat kalian pada penasaran, secara sepatu ini tuh harganya kan lagi diskon ya, dari 1,5 ke 1,3. Harga yang sebenarnya 1,5 aja tuh udah cukup menggiurkan untuk sebuah sepatu basket. Dan juga buat kalian yang suka ngebanding-bandingin sepatu A, sepatu B, harga kaum mending-mending banget. Jadi akhirnya gue tertarik buat datengin sepatunya. Dan video kali ini kita bakal bahas apakah sepatu ini worth it atau enggak dengan harga yang ditawarkan. Yang pertama kita bakal bahas dari sisi boxnya dulu. Untuk sepatu dengan harga 1,3, boxnya sih cakep ya, warna putih, terus ada orange-nya gini, dan ini ada tekstur-teksturnya by the way kayak tekstur bola basket gitu. Dan menurut gue kayak nggak berasa asal-asalan gitu Anta waktu ngerilis sepatu ini. Langsung aja kita unboxing sepatunya nih. Bentukannya kayak gini guys, dan jujur aja secara first impression ngeliat sepatu ini tuh kayak GT Cut 2 nggak sih? Kayak bikin keinget sama sepatu GT Cut 2. Meskipun secara harga berasa kayak versi BPJS-nya gitu. Kalau GT Cut 2 kan harganya 3 jutaan lebih. Sepatu ini di 1,5, 1,3. Ini harganya kayak kepotong setengah gitu. Tapi yang gue suka, meskipun harganya kayak kepotong setengah, secara desain, secara eksekusinya, ya ini sepatu nggak kayak versi budget gitu. Bandingin aja guys, kalau sama sepatu Nike yang lain kayak model GT Cut Academy, terus GT Jump Academy, versi budget dari lini signature-nya mereka, kan kelihatan kayak beda banget gitu ya, kayak kelihatan biasa aja gitu sepatunya. Sedangkan kalau sepatu ini secara looks-nya diperhatikan, secara colorway-nya diperhatikan, dan yang cukup menarik sebenarnya, pertama di bagian traction-nya nih, dimana sepatu ini punya traction yang terbilang cukup tebal, dan bahkan menurut gue tebelnya tuh nggak kalah sama sepatu-sepatu basket yang versi-versi budget yang lain gitu. Ini menurut gue market Indonesia banget, dimana sampai sekarang orang Indo menurut gue masih sering main basket di lapangan outdoor yang permukaannya itu kasar. Yang gue suka secara patternnya pun juga terbilang cukup agresif. Ini kayak menggunakan modified herringbone dari depan sampai ke bagian belakang sepatunya. Dan tadi gue udah sempet cobain dikit di studio. Menurut gue kalau kalian main di lapangan basket indoor juga yang bersih, performance-nya bakal oke. Lapangan basket outdoor menurut gue juga secara first impression rasa-rasanya bakal aman aja. Tapi kalau kalian main di lapangan basket indoor ataupun outdoor yang permukaannya itu plesteran dan banyak debunya, ini menurut gue sih kalian harus sering-sering wipe off bagian bawahnya, karena secara groove-nya terbilang cukup tebal. Dan ini biasanya model-model kayak gini itu berpengaruh banget dengan adanya debu di permukaan lapangan kalian. Jadi ini yang perlu kalian take note juga untuk beberapa sepatu basket modern yang permukaan outsole-nya modelan tebel-tebel kayak gini. Kadang-kadang ada harga yang harus dibayar juga ketika bermain di lapangan yang banyak debunya guys. Terus ya guys, kalau kalian perhatiin bagian bawahnya, di sini kalian bakal ngedapetin semi rounded outsole di sisi depan sepatunya, dan di bagian belakang ada rounded outsole yang lebih dominan. Ini tuh fitur-fitur yang jarang banget kita dapetin di sepatu harga segini, sehingga bikin sepatu ini secara transition juga terbilang cukup smooth waktu dipakai. Dan juga ditambah di sisi bagian dalam sepatunya, di sini tuh ada extended outsole yang ini mengingatkan sama seri-seri signature di sepatu Kyrie. Mungkin gara-gara Kyrie dulunya juga pakai seri Shockwave juga di lapangan, makanya di seri ini Anta juga membawa beberapa fitur-fitur yang disukai sama Kyrie di sepatunya. Cuma yang menurut gue paling mantap untuk sepatu dengan harga 1,3, 1,5 ini pastinya adalah di bagian cushioningnya. Dimana kalau kita sering banget ngebahas sepatu-sepatu di price range budget itu, cushioningnya guys asli kayak nggak terlalu compatible gitu, terutama kalau pengen digunakan di lapangan basket outdoor. Sepatu ini menggunakan cushioning shock pro foam yang feel-nya itu berasa soft dan juga berasa dapat memberikan impact protection yang cukup oke kalau misalnya kalian pengen gunakan di lapangan basket outdoor. Feel-nya waktu dipakai emang berasa agak tinggi, jadi buat kalian yang mengutamakan dari sisi court feel, pengen sepatu yang lebih stabil dari sisi cushioning yang ditawarkan, bukan tipe sepatu kayak gitu, tapi
Ya sekali lagi, ini tuh adalah sepatu yang secara cushioningnya dapat memberikan compression yang berasa cukup oke, terutama dari sisi harga yang ditawarkan. Gue juga awalnya cukup surprise, gue kira sepatu ini punya beberapa implementasi TPU di bagian samping, di bagian sisi belakangnya ini bakal ngeganggu dari sisi compression yang ditawarkan. Tapi ternyata ini TPU-nya juga terbilang cukup soft dan nggak mengganggu sama sekali dari sisi overall feel cushionnya waktu gue pakai sepatu ini. Selanjutnya untuk bagian yang menurut gue standar banget ada di bagian pemilihan materialnya, dimana sepatu ini mostly menggunakan material textile, ada beberapa fuse overlay, dan ini adalah bagian yang mungkin bikin sepatu ini juga berasa cukup ringan secara keseluruhan. Dengan pemilihan material seperti ini juga pastinya bikin sepatu ini tuh minim banget dari sisi break in time materialnya. Gue ngerasa di pair yang kanan gue secara fleksibilitas area depan materialnya tuh aman banget, tapi yang kiri emang butuh break in time dikit karena ada berasa kayak fuse overlay yang agak ganjel dan itu butuh break in time aja guys. Selain itu buat kalian yang penasaran dari sisi fit yang ditawarkan oleh sepatu ini, menurut gue fitnya true to size, dan buat kalian punya kaki lebar menurut gue juga bakal aman banget untuk beli true to size di sepatu ini. Buildnya cukup lebar di sisi samping sepatunya, terlepas dari sisi padding-padding yang ditawarkan. Ini rasanya kayak nggak terlalu padat gitu loh guys. Paddingnya tuh minim dan nggak padat gitu rasanya. Di area tangnya juga standar-standar aja secara keseluruhan. Sepengalaman gue sih modelan kayak gini kalau dipakai secara first impression tuh bakal aman-aman aja. Tapi ntar kalau udah kena keringat, ntar kalau misalnya udah sering dipakai, sebenarnya padding-padding yang lebih tebal tuh bisa meningkatkan kenyamanan dari sepatu ini juga. Dan secara keseluruhan gue juga ngerasa ini merupakan sepatu dengan build upper yang terbilang cukup minimalis. Buat gue yang badannya kecil, yang mainnya itu di posisi guard, bakal aman-aman aja. Tapi mungkin buat kalian yang punya badan lebih gede, main di posisi center atau power forward, pengen containment yang lebih kokoh, gue rasa secara keseluruhan sepatu ini bisa diimprove juga di bagian kekokohan buildnya. Meskipun di bagian bawah sepatunya udah ada shank plate, tapi sepatunya tetap masih bisa di twist dikit kayak gini lah guys. Jadi buat bigger player itu jadi salah satu opsi yang bisa kalian perhatikan juga kalau kalian tertarik sama sepatu ini. And that's about it guys, review untuk sepatu Anta Shockwave 7. Sekali lagi harganya 1,3an, dan buat kalian tertarik sama sepatu ini udah available di Hoops Point, jadi kalian bisa klik aja langsung link di bagian description dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. Balik lagi ke preference kalian masing-masing ya. Kalau kalian mengutamakan sepatu basket yang dipakai di lapangan basket outdoor yang kasar dan durabilitas jadi salah satu faktor utama, pengen cushioningnya yang enak juga, terutama buat dengkul-dengkul yang udah mulai berumur gitu, gua rasa ini jadi salah satu sepatu yang terbilang cukup solid sih secara keseluruhan. Meskipun ada beberapa bagian yang menurut gue bisa diimprove lagi, terutama dari sisi kekokohan sepatunya dan juga padding-padding di area belakang ini. Tapi asli dengan harga segini, fitur-fitur yang ditawarkan itu udah banyak banget, dan susah sih sebenarnya buat brand lain ngasih fitur kayak gini di sepatu basket mereka dengan price point yang sama gitu. Jadi sekian untuk review dari sepatu Anta Shockwave 7. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright guys, peace. Sepatu ini banyak banget ditanyain asli.